Selamat pagi Pak Johan. Ini saya selaku Viko harus kasih pembekalan Pak, materi pembekalan Super Driver Skill dari DMS. Jadi DMS itu singkatan dari Driver Management System, yang isinya itu SOP saat berkendara Pak, demi keselamatan driver ya. Terus lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Fuel Diesel. Unit kita itu semua sudah CDD Pak, yang mana sudah menggunakan bahan bakar solar, jadi tidak ada yang berbahan bakar pertamax maupun pertalite ya, bahan bakar solar. Nanti Pak Johan akan ketemu dengan aplikasi yang namanya sistem Flativy maupun Beamover Pak. Di situ ada penginputan pembelian BBM itu akan scan barcode melalui Beamover Pak. Di Beamover penginputan KM jangan sampai keliru Pak. Jadi semisal 1 2 3 4 5 ya harus diinput 1 2 3 4 5. Kebanyakan dari orang-orang kalau tergesa-gesa lihatnya, padahal di aktual di odometer itu 1 2 3 4 5, namun ditulis 7 2 3. Wah, itu nanti terjadi anomali KM Pak, yang mana kalau terjadi anomali harus ada penyesuaian. Kalau ada penyesuaian itu harus dikasihkan punishment Pak. Jadi punishment itu punishment pertama, kedua, SP1, SP2 dan SP3. Kalau sudah terkena SP3 otomatis Pak yang bersangkutan itu end of contract di kontrak terakhirnya Pak. Jadi secara otomatis tidak bisa diperpanjang ya, jadi tetap hati-hati. Jadi kalau punishment itu berlaku, punishment pertama itu berlaku selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan jangan terkena punishment kembali ini Pak. Nah, terus untuk pemilihan di SPBU kalau sudah pakai kes-kesan ya Pak, pengisian BBM yang kes-kesan itu harus tanyakan apakah menggunakan SPBU PT Setra Praba Perkasa. Kalau di Jember seperti itu Pak ya. Jadi sebelumnya tanyakan. Terus lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan ya Pak. Metode pengecekan kendaraan itu biasa saya tanyakan waktu sidak Pak ke driver-driver. Itu apa? Balok, itu kan mudah diingat Pak. Metode pengecekan kendaraan itu apa Pak? Balok. Jadi mulai dari bodi dan ban. Sebelum berangkat lihat bodi dan ban mobil Pak. Apakah bodi tersebut itu ada penyok atau apa? Apakah sudah kelihatan kerusakan? Terus bumper itu apakah ada nantinya ada komponen saat jalan jatuh? Tipis apa enggak, terus bannya itu kempes apa tidak. Kalau tipis carilah keputusan. Kalau ragu ataupun kesalahan kalau tipis takutnya kalau hujan Pak terjadi slip ya Pak ya. Terus tekanan, kalau tekanan ban terus ban bocor, foto pakai aplikasi timestamp seperti di video saya itu Pak ya. Aplikasi timestamp di foto video mulai dari plat depan sampai ke ban yang bocor itu. Nanti akan diganti Pak, penempelan ban tersebut akan diganti dan disodorkan ke dispatcher. Namun penempelan nanti konfirmasi ke dispatcher Pak ya, konfirmasi apakah diinput sebelum closing di Beamover atau enggak atau bagaimana. Cuman kalau untuk BBM ya Pak ya, BBM terus biaya penyeberangan tol, terus biaya penyeberangan ke misal disuruh ke Jember kan ada biaya penyeberangan BBM penyeberangan kapal itu Pak ya. Itu diingat Pak, sebelum closing Beamover diinput ya Pak. Karena kalau sudah closing Beamover itu belum diinput nanti akan dibebankan ke driver. Biayanya sebelum nanti akan ketemu closing, ada clock in dan closing Beamover ya Pak. Jadi diingat-ingat semua biaya apapun kalau belum sebelum closing harus diinput Pak, biar tidak dibebankan ke driver. Memang Pak kita kerja itu untuk keluarga, bukan untuk ganti barang-barang yang hilang maupun rusak. Terus dari grup A, air, periksa air radiator, periksa air wiper dan periksa kebocoran sambungan-sambungan yang ada ya Pak. Air itu ada indikatornya, terutama di
apa radiator ya. Terus dari L, listrik, periksa listrik ya. Huruf L ini listrik, mulai dari yang tadi saya Pak, misalnya kalau listrik itu kalau ngefoam Pak di aki itu otomatis akan terjadi ya, ngefoam ya, arus pendek kayak seperti percikan-percikan bunga api itu Pak ya. Nah, yang mana kalau misalnya tegangannya kan 24 volt. Nah, itu kalau ngefoam nanti leleh Pak, sehingga unitnya butuh starter yang nggak bisa starter ya, kalau ngefoam ya, kalau leleh. Terus lampu kalau di Jember juga mungkin ya di sana juga sama sih, karena lampu kalau misal sudah dinyalakan terus hidup itu diperiksa semuanya Pak, berfungsi apa enggak ya. Kalau mati catat plat nomor dan KM-nya, terus minta ke dispatcher coret KM dan plat nomornya terus minta ya. Terus lampu semuanya itu harus berfungsi semua. Dari huruf O, oli, periksa tetesan dan kebocoran sambungan-sambungan yang ada di bawah ya Pak ya. Nah, terus untuk penambahan oli itu di angka 5.000 km, dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km. Itu nanti konfirmasi ke tim bengkel ya. Dan untuk kelengkapan dan kertas, periksa mulai dari rumah, dari kos ya. Periksa ID card, baju sudah sesuai, celana sudah hitam dan sepatu. Terus SIM juga dicek apakah masih aktif atau tidak dan tidak ketinggalan. Dan HP harus ada Pak, yang saya tanyakan tadi ya, harus mempunyai handphone RAM 4 Android 10 ya. Nah, terus untuk sudah sampai di di gudang, periksa STNK-nya masih aktif atau tidak, sama kirnya ya. Takutnya nanti kalau kena tilang, nah ini urusan dengan kepolisian Pak. Jadi makanya sebelum berangkat diperiksa. Terus periksa semuanya, mulai dari gembok juga, terus semuanya itu harus diperiksa Pak. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Jadi defensive driving itu saya peduli keselamatan. Ini kenapa pedomannya samian? Karena apa? Ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, itu makanya tadi saya interview kan ada keluarga Pak. Nah, dilihat dari situ perusahaan kalau sudah mempunyai keluarga sangat diyakini untuk pastinya driver tersebut akan mempunyai keinginan untuk benar-benar bekerja. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuan defensive driving itu satu, tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi metode safety, jadi artinya metode safety itu apa tadi? Pengecekan balok Pak. Metode safety saat berkendara, fokus akan berkendara itu juga metode safety. Jadi terus hindari distraksi itu juga metode safety. Jaga jarak aman, dan tidak terlupa pula berdoa sebelum berangkat itu juga metode safety Pak, karena keselamatan itu diberikan dari sungguhnya doa itu Pak ya. Soalnya semua driver tuh paham Pak, metode safety itu semuanya paham, tapi kenapa masih terjadi kecelakaan ya? Karena lupa, lalai di situ Pak. Jadi kita berdoa agar diberikan ingatan agar tidak lalai gitu Pak. Ya. Terus gambar yang keenam, contoh potensi kecelakaan. Ada gambar yang pertama, tanjakan maupun turunan. Tanjakan maupun turunan, metode safety-nya apa Pak? Pengecekan rem sebelum berangkat. Remnya ini pakem, jangan sampai remnya ini harus dipompa 2 kali, jangan. Ya kalau dipompanya 2 kali bisa Pak, jadi ambil keputusan yang tepat. Nggak mau saya dipompa 2 kali, ajukan di sistem flat event remnya. Terus ada ibu-ibu lighting kanan, ternyata dia belok kiri, lighting kiri ternyata dia belok kanan. Nah, metode safety-nya apa? Selalu jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar. Terus ada pertigaan, Pak Johan bukan dari jalur utama,
ada pengendara lain yang jalur utama ya Pak. Metode safety-nya apa? Dahulukan jalur utama itu lewat, baru Pak Johan mengikuti dari belakang. Nah, jadi semisal kayak sama-sama di jalur utama, namun Pak Johan berhenti mau belok ke kanan. Jadi dahulukan yang tidak belok dulu Pak, baru Pak Johan setelahnya berjalan. Terus lanjut di gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya itu apa Pak? Selalu jaga jarak aman. Karena apa? Truk bermuatan lebih itu rawan misal ditanyakan ya rawan mundur. Jadi selalu jaga jarak aman. Kita boleh mendahului truk bermuatan tersebut, namun kontrol emosi kita Pak. Jangan sampai alah ini pas lutut gitu Pak. Jangan sampai gitu. Jadi kalau memang dirasa benar-benar bisa mendahului, segeralah dahului. Terus ada banyak bapak mendahului, tiba-tiba dia langsung nikung Pak. Ya. Nah, metode safety-nya pas selalu awasi kondisi sekitar, lihat spion kanan dan kiri itu beberapa detik sekali ya. Oke. Udah cukup.